Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Lina ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk kali ini kita masih akan membahas tentang memahami sikap dan perilaku wirausaha di bagian yang kedua. Nah, untuk yang bagian pertama kemarin kita sudah belajar hal yang sama, yaitu memahami sikap dan perilaku wirausaha ya, dimana kemarin ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha sehingga kita akan menjadi seorang wirausaha yang sukses ya. Kemudian kemarin juga kita belajar mengenai apa perbedaan seorang pedagang ya dan seorang wirausaha. Jadi di situ sangat jelas sekali perbedaannya ya. Nah, kemudian juga kemarin juga ada beberapa profil seorang wirausaha muda yang sukses. Nah, itu nanti mungkin akan bisa menjadikan sebuah contoh buat kalian semuanya sehingga kalian memiliki semangat untuk berwirausaha seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai sikap kerja prestatif. Nah, sikap kerja prestatif ini adalah karakteristik yang utama dari seorang wirausaha. Jadi ini adalah sikap yang harus ya, sifatnya wajib, itu yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Apa itu sikap kerja prestatif ya? Yaitu perilaku yang dia ingin selalu maju dan sangat antusias ya, selalu bersemangat, dia tidak mudah mengeluh dan tidak cepat puas akan hasil yang dicapai, sehingga dia ingin sekali terus berkembang seperti itu. Nah, untuk karakteristik sikap kerja prestatif diantaranya yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk memimpin. Jadi dia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi ya. Kemudian dia juga mampu membawahi anak buahnya ya. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya, tidak mudah terkecoh oleh hal apapun ya, baik itu yang bersifat negatif dari luar sana. Kemudian bertanggung jawab ya, kemudian memiliki motivasi yang lebih unggul, kreatif dan fleksibel, jadi tidak kaku ya, jadi dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian mempertahankan minat kewirausahaan yang ada dalam dirinya, jadi dia ingin juga selalu mengeksplor kemampuan wirausaha yang ada pada dirinya. Kemudian dia harus yakin pada diri sendiri, nah, bahwa dia pasti akan maju seperti itu. Kemudian berorientasi pada masa depan, mau belajar dari kegagalan, peluang untuk mencapai obsesi, dan karakteristik sikap kerja prestatif yang terakhir adalah toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Nah, untuk selanjutnya ya, nah ini adalah sikap kerja prestatif. Jadi ketika seseorang sudah memiliki sikap kerja prestatif di mana dia ingin sekali maju ya, antusias, bersemangat sekali, maka seseorang ya ketika berwirausaha maka dia akan memiliki tekad yang kuat ya, berusaha tapi bukan karena sebuah paksaan. Jadi itu memang sudah berasal dari dirinya sendiri bahwa dia ingin usahanya lebih maju, memiliki tekad yang kuat. Jadi jika seseorang punya tekad yang kuat ya, maka apapun yang menghalangi dia masih tetap terus akan maju seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dia akan mawas diri ya, cenderung dia akan mawas diri ya, berhati-hati dalam bersikap, tapi bukan berarti kita berhati-hati itu tidak berani melangkah. Jadi ketika kita mau melangkah maka kita harus memperhitungkan semuanya, dampak negatifnya, dampak positifnya seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus diam, tidak melangkah seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal, tetapi dia tidak
gentar. Gagal itu pasti, karena gagal itu berarti menunjukkan kita sudah belajar. Nah, jadi kalau misalnya belum ada kegagalan, berarti di situ kita belum belajar. Jadi ketika kita sudah memutuskan diri ya untuk menjadi seorang wirausaha, maka risiko kegagalan itu pasti ada, seperti itu ya. Kemudian wirausaha ingin maju, ingin mandiri walaupun risikonya tinggi. Nah, kemudian wirausaha berpikir positif karena ingin berkreatif. Nah, jadi seorang wirausaha itu juga harus kreatif ya. Kemarin sudah saya jelaskan perbedaan kreatif dan inovatif. Jadi kreatif itu kita memunculkan sebuah ide yang baru. Jadi yang idenya mungkin belum ada ya, belum ada selama ini. Kemudian kita memunculkan kreativitas tersebut. Seperti itu ya. Jadi tidak wirausaha ikut-ikutan sesuai dengan tren atau model yang ada sekarang. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya, ini adalah aspek-aspek kerja prestatif ya yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha. Ada 5 aspek kerja prestatif. Yang pertama adalah kerja ikhlas. Nah, ini ya kerja ikhlas. Nah, kerja ikhlas, apa itu kerja ikhlas ya? Dimana ketika kita bekerja ya, kita harus sesuai dengan hati nurani kita. Ya, itu adalah kerja ikhlas. Sesuai dengan hati nurani kita. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau misalnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga akan maksimal. Kita melakukannya semua pekerjaannya dengan hati yang tulus. Seperti itu. Nah, misalnya kalian kalau misalnya belajar kalau misalnya sudah dengan hati yang tulus, pasti akan lebih mudah untuk diserap pelajaran tersebut. Tapi kalau misalnya kalian belajarnya sangat terpaksa ya, maka di situ menerimanya itu juga akan sangat kesulitan, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah aspek berikutnya adalah bekerja secara mawas diri. Apa itu bekerja mawas diri ya? Bekerja mawas diri ini adalah bekerja dengan sangat hati-hati ya. Artinya dia tidak tergesa-gesa ya, tidak tergesa-gesa dalam mengambil langkah, mengambil kebijakan ya. Dia tidak mudah terpancing oleh lingkungan luar. Mungkin kritikan ataupun pujian, seperti itu. Jadi contohnya nih. Jadi kalau kerja mawas diri ini misalnya kita tidak boleh mencampur adukkan ya antara masalah pribadi ya dan masalah yang ada di tempat kita bekerja, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya, yaitu aspek kerja prestatif yang ketiga itu adalah kerja cerdas. Apa itu kerja cerdas ya? Kerja cerdas di mana kita bekerja menggunakan otak, menggunakan pikiran kita ya, menggunakan pikiran kita sehingga apa yang terjadi itu kita cepat tanggap, menerima ya, kemudian kita pikirkan dan sehingga kita bisa menentukan sikap dan perbuatan apa yang seharusnya kita lakukan. Mungkin seperti contohnya adalah seorang wirausaha itu harus punya kemampuan untuk mengkalkulasi atau memperhitungkan sesuatu yang terjadi ya, harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi karena itu sangat penting dalam berwirausaha. Kemudian harus bernegosiasi, kalau misalnya tidak diimbangi dengan pandai berkomunikasi itu saya kira negosiasinya masih belum kuat. Ya, jadi harus punya seorang wirausaha itu harus mampu bernegosiasi ya, harus mampu berkomunikasi dan harus mampu mengkalkulasi apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk aspek kerja prestatif yang keempat ya, keempat itu adalah kerja keras. Nah, berarti kalau kerja keras ini berarti kita harus bekerja mengeluarkan sumber daya kita ya, mengeluarkan tenaga kita secara optimal. Kalau bekerja keras ini artinya kita harus mengandalkan otot kita. Ya, misalnya kalau bekerja keras ini adalah mungkin kalian bisa melihat ya, pedagang-pedagang, seorang penjual makanan keliling ya, itu berjalan dari rumah ke rumah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kerja keras, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir ya, aspek-aspek kerja prestatif itu adalah bekerja secara tuntas. Nah, bekerja secara tuntas artinya tidak setengah-setengah,
fokus ya, fokus sehingga kita mampu mengorganisasikan wirausaha kita mulai dari awal sampai akhir secara maksimal. Nah, itu adalah kerja tuntas, tidak setengah-setengah. Semuanya dikerjakan sampai selesai. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah sebuah ringkasan ya, sebuah kesimpulan ya, sebuah kesimpulan dari materi bagian pertama sama materi bagian yang kedua, yaitu sikap dan perilaku seorang wirausaha. Jadi intinya di sini adalah seorang wirausaha ya harus punya yang namanya sikap kerja prestatif ya. Sikap kerja prestatif diantaranya ada 5 ya, yaitu kerja ikhlas, kerja mawas diri, kerja cerdas, kerja tuntas, dan bekerja keras ya. Sehingga di situ akan membentuk sebuah karakter wirausaha yang kuat ya, membentuk karakter wirausaha yang kuat sehingga kita bisa memajukan wirausaha kita dan akan memberikan manfaat bagi diri kita ataupun orang lain. Nah, seperti itu ya untuk materi kerja prestatif. Nah, ini ada tambahan ya. Jadi pola kerja prestatif itu seperti ini ya, yang gambar ini adalah prinsip kerja 3H ya, ada hit, ada heart, ada hand. Jadi pola kerja prestatif adalah gabungan dari ketiganya ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus menyeimbangkan hubungan kita dengan orang lain, hand, kemudian hati ya, bahwa kita harus bekerja dengan tulus dan kita tidak lupa untuk selalu berpikir positif seperti itu. Nah, kemudian untuk gambar yang selanjutnya di situ ada beberapa orang yang sama-sama lari ya. Jadi ketika seseorang sama-sama mengejar impiannya ya, siapapun yang berusaha lebih keras lagi pasti dia akan mencapai tujuannya secara lebih cepat daripada teman-temannya seperti itu. Jadi kalian ketika ingin memulai berwirausaha ya, jangan pantang menyerah ya, karena apapun yang terjadi pasti ada pelajaran yang kita ambil di sana. Sehingga nanti ketika kalian tidak mudah menyerah ya, kalian punya karakter wirausaha yang kuat, kalian punya pola kerja prestatif yang tinggi, maka goal atau kesuksesan yang kalian impikan itu akan tercapai. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai peluang usaha ya, di mana peluang usaha di sini kita akan mencoba untuk apa sih peluang usaha dari jurusan teknologi lab medik. Nah, itu nanti kita akan belajar minggu depan bersama Bu Lina. Oke ya. Demikian untuk materi hari ini ya, saya Bu Lina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.